الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة قال تعالى في كتابه الكريم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا Al-ayah. Jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita sekalian, nikmatul iman wal islam, nikmatus sihah wal quwwah, terutama nikmat iman dan Islam. Dengan iman dan Islam kita selalu terpanggil di jalan Allah, terpanggil untuk memenuhi panggilan Allah. Di antaranya adalah hati kita telah menggerakkan tubuh kita untuk memenuhi panggilan Allah, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nikmatus sihah wal quwwah, nikmat berupa kesehatan dan kekuatan. Kesehatan dan kekuatan itu juga telah menopang iman dan Islam kita untuk memenuhi panggilan Allah tersebut. Dan ala kulli hal nikmat Allah yang lain yang kita tidak mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatullah la tuhsuha. Dan kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Tetapi Allah menegaskan kepada kita sekalian, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, pada hakikatnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Jadi apa yang kita persembahkan kepada Allah, Allah kembalikan kepada kita dalam bentuk nikmat-nikmat yang lebih banyak, sebagaimana sabda Allah yang lainnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian mensyukuri nikmatku, la azidannakum, maka akan aku tambah nikmat-nikmatku kepadamu. Wala in kafartum, dan apabila kalian kufur, mengingkari nikmatku, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah dahsyat. Kalau surat Luqman tadi, wa may yashkur fa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur, hakikatnya ia bersyukur pada dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha mulia. Artinya perintah Allah kepada kita untuk selalu bersyukur itu semuanya kembali kepada kita sendiri, dan
tidak diperlukan oleh Allah itu sendiri. Karena seandainya seluruh umat manusia itu kufur kepadanya, Allah tetap maha kaya dan Allah tetap maha mulia. Kita diperintahkan bertakbir. Seandainya semua manusia tidak ada yang bertakbir, Allah tetap Allahu Akbar. Inilah setiap nikmat yang kita syukuri justru kembali kepada kita. Dan setiap syariat yang Allah berikan kepada kita itu sebenarnya juga untuk manfaatnya untuk manusia itu sendiri. Hanya tidak semua manusia memahaminya. Sebagai contoh misalnya surat Al-Isra tadi saya bacakan, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Ini karena jamaahnya banyak mahasiswa baru yang nanti akan memulai atau grand opening mentoring Al-Islam dan Muhammadiyahan. Allah mensyariatkan kepada kita perintah salat. Mungkin mahasiswa baru bertanya-tanya kenapa harus pagi-pagi disuruh berangkat ke kampus sebelum subuh, suruh berangkat ke kampus, mau apa? Apa manfaatnya? Kan kita repot semua. Pagi-pagi masih enak-enaknya tidur disuruh bangun. Ya enggak? Masih enak tidur kan? Disuruh bangun, disuruh ke kampus, ke masjid. Karena Allah menyatakan setelah aqimis salata, dirikanlah salat, liduluki syamsi ila ghasaqil lail, ketika matahari condong sampai masuk waktu malam. Berarti di situ perintah salat zuhur, asar, maghrib dan isya. Kita diperintahkan salat di waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sebenarnya salat itu diwajibkan kepada kaum beriman, mukminin. Yang diwajibkan itu al-mu'minun. Yang belum masuk al-mu'minun tidak diwajibkan. Mahasiswa UMS itu insya Allah masuk al-mu'minun semua. Al-mu'minun ada akar katanya amana yu'minu, ada amina ya'manu. Kalau amana yu'minu berarti beriman, meyakini kebenaran Islam, meyakini Allah, menerima dengan sempurna, dengan total Islam kita ini, syariat Islam ini. Tapi kalau amina ya'manu adalah rasa aman. Berarti orang yang beriman adalah orang-orang yang merasa dirinya aman dan bisa memberi rasa aman kepada orang lain. Kalau manusia itu disebut mukmin, artinya orang yang beriman. Tapi kalau Allah disebut mukmin, kan Allah juga disebut al-mukmin. Allah itu pemberi rasa aman. Salah satu asmaul husna itu kan al-mukmin. Dalam surat Al-Hasyr itu ya. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min. Allah juga disebut al-mu'min. Tapi al-mu'min maknanya untuk Allah
dengan al-mu'min untuk manusia itu berbeda. Kalau Allah itu al-mu'min, pemberi rasa aman. Kalau bagi manusia al-mu'min adalah orang yang mengimani Allah, meyakini ajaran Allah. Artinya mengimani itu kalau dalam definisi yang disampaikan oleh Rasulullah, tasdiqun bil jinan wa iqrarun bil lisan wa amalun bil jawarih. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Di sini ada Qur'anal fajr. Quran fajar itu maksudnya sholat subuh. Nah, para ulama memberikan atau menafsirkan kenapa disebut Quran. Yang pertama, sholat subuh itu supaya ayat yang dibaca itu lebih banyak daripada sholat-sholat yang lain. Sholat subuh bacanya kul huwallahu ahad. Nanti rakaat yang kedua alif lam mim Allahu akbar. Itu namanya belum Quran al-Fajr. Quran al-Fajr, ayat yang dibaca pada waktu sholat subuh itu ya agak panjang. Tadi itu sudah wasatiyah, sudah sedang panjangnya. Jadi jangan rakaat pertama inna a'tayna kal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Nanti ayat yang kedua wal asri atau qul huwallahu ahad, atau yang lebih singkat lagi cuma nun Allahu akbar. Itu kalau tarawih ekspresnya yang 23 rakaat yang cuma 7 menit itu. Setelah Al-Fatihahnya super cepat, kemudian suratnya cuma alif lam mim Allahu akbar, nun Allahu akbar, alif lam ra Allahu akbar, qaf Allahu akbar. Ya 7 menit selesai. 23 rakaat. Tapi itu belum mempersembahkan yang terbaik untuk Allah, sehingga Allah bisa memberi yang terbaik untuk kita. Tumakninah. Wa Qur'anal fajr. Quran fajar ini sangat penting ya, bagi para mahasiswa, apalagi sangat penting supaya pikirannya jernih. Kenapa Quran fajar sangat penting? Karena Quran fajar itu inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Salat subuh, salat fajar itu masyhuda, disaksikan oleh Allah. Diperkuat oleh hadis Nabi, sunnatal raq'atal fajri. Raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi kalau ingin jadi konglomerat ya salat subuh lah, selalu berjamaah tepat waktu. Raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Raq'atal fajri ini bisa dimaknai dua. Yang pertama sunnatal fajrinya. 2 rakaat sunnah fajar dan 2 rakaat salat subuhnya sendiri. Jadi kalau sunnahnya berarti sholat sunat fajar sebelum sholat subuh. Tapi raq'atul fajri juga dimaknai sholat subuh itu sendiri. Orang yang sholat subuh tepat waktu, yang pertama karena masyhuda, disaksikan oleh Allah, oleh para malaikat. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Ada 2 kelompok malaikat yang selalu yata'aqabuna fikum, yang selalu mengawasi kita, mengawasi kalian, mencatat amaliyah kita. Dan di dalam hadis itu dikatakan wallahu a'lam, tetapi Allah itu lebih tahu, meskipun misalnya enggak mengutus malaikat, Allah itu lebih tahu. Tapi Allah tetap menugaskan malaikat untuk menjaga kita, mengawasi kita, baik di waktu siang maupun di waktu malam.
Dan pergantian malaikat yang piket malam dan piket siang itu pada waktu subuh dan pada waktu asar. Sehingga dalam ayat Al-Quran yang pertama ini Inna Qur'an al-Fajri kana masyhuda. Di ayat yang lain Al-Baqarah yang salah, hafizu 'alas shalawat was shalatil wusta. Ya, banyak yang menafsirkan salat wusta itu salat asar. Salat di mana pergantian antara malaikat shift siang ke shift malam itu pada waktu asar. Malaikat shift malam ke siang itu pada waktu subuh. Maka kalau mahasiswa UMS sholat subuhnya tepat waktu, ya, maka malaikat malam akan melaporkan tarokna wahum yusallu. Yang satunya akan melaporkan wajibna wahum yusallu. Malaikat malam karena menyaksikan sholat subuh lapor kepada Allah, ya Allah, ketika kami tinggalkan para mahasiswa UMS itu dan mungkin juga dosen-dosennya, mereka sedang sholat. Yang siang juga begitu, laporan kepada Allah dalam catatan akhir tugasnya, ketika kami datang mereka juga sedang sholat. Catatannya baik, ya, karena sedang sholat baik. Apa jadinya kalau kita sholat subuhnya terlambat, misalnya jam 7 kita baru sholat subuh. Yang malaikat malam itu lapor kepada Allah, ya Allah, taraknahum wahum naimun. Aku meninggalkan mereka itu sedang tidur. Yang malaikat siang juga lapor kepada Allah, ketika kami datang mereka sedang tidur, ya Allah. Tapi jam 7 dia bangun sholat. Saya mau mencatat, malaikat kan hanya apa yang diperintahkan Allah, dia nggak bisa. Malaikat itu mirip-mirip komputer lah kira-kira gitu, nggak bisa mendeteksi secara rinci. Seperti kalau kita ngecek karya ilmiah kita dengan Turnitin itu kan, misalnya ada ayat yang kita kutip, ya dia karena itu kutipan dianggap plagiasi, padahal itu mengutip ayat Al-Quran, black merah, tapi di blok merah, karena dianggap plagiasi. Mengutip pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45 itu juga di blok merah, dianggap plagiasi. Mestinya kan, oh ini enggak plagiasi karena ini merujuk kepada ayat, ini merujuk kepada Undang-Undang Dasar. Tapi Turnitin mesin itu tidak bisa mengklasifikasi. Malaikat juga begitu. Ketika lihat sholat jam 7 sholat, mau lapor ini sholat apa ya? Sholat subuh apa sholat duha? Jadi catatannya negatif semua gitu. Yang malam negatif karena tidak sholat. Yang siang juga sholatnya tidak jelas. Catatan subuhnya nggak ada, ketika jam 7 sholat nggak jelas. Kira-kira seperti itu. Ini posisi sholat subuh sangat penting. Dan nanti akan ada lebih penting lagi, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Jadi kalau kalian tadi sudah bangun sebelum subuh, ya sebaiknya dilaksanakan qiyamul lail. Qiyamul lail, salat malam. Minimal apa yang Anda bisa lakukan, jumlahnya yang lebih baik adalah ganjil. Ya, paling pelit itu adalah 1 rakaat, itu paling pelit sudah. Kalau mau tidak pelit 3, 5, 7, 9, 11 sampai 13 rakaat
11 plus iftitahnya 2 rakaat. Karena yang diriwayatkan oleh Aisyah, Nabi di dalam sholat malam baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Sementara Ibnu Abbas, sepupunya Rasulullah SAW, Abdullah bin Abbas, anak paman Nabi, itu meriwayatkan suatu ketika beliau menginap di rumah Rasulullah, itu rumah salah satu istri Rasulullah, yaitu Ibu Maimunah. Ibu Maimunah itu juga buliknya Abdullah bin Abbas. Dia ketika malam Rasulullah bangun, dia ikut bangun. Rasulullah ambil wudhu, dia ikut ambil wudhu. Rasulullah sholat, beliau ikut sholat. Itu tidak bulan puasa ya, di luar bulan puasa, sehingga sholat malam itu boleh dilaksanakan sendiri-sendiri dan boleh dilaksanakan berjamaah. Nah, Ibnu Abbas ini sholatnya karena imamnya Nabi, kemudian dia makmumnya hanya satu. Dia berdirinya di sebelah kiri. Dalam keadaan sholat, Nabi memegang telinganya ini, telinganya Ibnu Abbas ini diseret, dipindah ke kanan. Tidak tahu gimana megangnya itu ya. Dalam sholat apakah gini terus begini, atau begini ditarik ke belakang gini. Untuk dipindah posisi makmum satu orang itu tidak di sebelah kiri, tidak di belakang, tapi di sebelah kanan. Kebanyakan hadis ini hanya dimaknai atau diambil pelajarannya tentang fikih sholat berjamaah satu makmum. Tapi itu adalah sholat malam yang dilakukan oleh Nabi dan Ibnu Abbas secara berjamaah, dan Ibnu Abbas mengatakan kami mengikutinya sampai salasa asyrata raka'atin. Kami mengikuti sholat malam bersama Nabi itu sampai 13 rakaat. Berarti kalau 13, sholat malamnya 11 rakaat, sholat khafifatainnya atau iftitahnya itu 2 rakaat. Apa manfaat fatahajjat bihi nafilatal lak itu? Bangun malam kemudian sholat sunnah di waktu malam itu. Di dalam ayat ini dikatakan asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan memberikan kepada orang yang melakukan itu, yaitu maqaman mahmuda. Maqam itu bukan makam haji sana, makam praji, bukan. Maqam itu kedudukan. Maqam itu sebenarnya tempat berdiri. Dari kata qoma yaqumu, berdiri. Maqamun itu tempat berdiri. Sehingga tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika memperbaiki, membangun Ka'bah, itu juga disebut maqam Ibrahim. Di samping Ka'bah itu ada tempat dan sudah dirawat sedemikian rupa. Batu tempat pijakan Nabi Ibrahim itu disebut dengan maqam Ibrahim. Itu bukan kuburan Nabi Ibrahim, tapi tempat berdirinya Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, yang kemudian itu menjadi salah satu tempat yang dinapaktilasi oleh jemaah haji dan umroh. Kalau kita sesudah tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, itu kemudian salat sunnah 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim atau di sejajar jalur garis maqam Ibrahim, di belakangnya garis maqam Ibrahim. Jadi maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji, yang mulia. Mungkin kalau mahasiswa, kedudukan yang terpuji itu bisa
prestasi yang gemilang di dalam belajar, karena sholat malam kemudian memperoleh kejernihan berpikir. Karena di dalam ayat yang lain tentang sholat malam, yaitu surat Al-Muzammil, Nabi dipanggil khusus oleh Allah, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut dan sedang tidur. Berselimut sedang enak-enaknya tidur, itu adalah Al-Muzammil. Kalau ayat surat sesudahnya Al-Muddatsir, itu hanya semacam, kalau Jawanya keruduan. Keruduan itu apa ya? Pokoknya berselimut tapi tidak sedang tidur, itu muddatsir. Orang yang muzammil, yang tidur dan berselimut, itu dipanggil oleh Allah, yaitu ya Nabi sendiri, Nabi Muhammad sendiri dipanggil oleh Allah. Qumil laila illa qalil. Berdirilah, bangunlah untuk sholat, illa qalil, dan sebentar saja. Nisfahu, separuh malam, artinya dimulai tengah malam sampai menjelang subuh, berarti separuh malam. Awingkus minhu qalil, atau kurang dari separuh malam, jadi ya mungkin sepertiga atau kurang dari itu. Auzid alaihi, atau lebih dari separuh malam, berarti dimulai dari sebelum tengah malam sampai menjelang subuh. Jadi sholatnya Nabi kadang-kadang nisfahu. Nisfahu itu kira-kira antara isya sampai subuh itu berapa jam? Ya katakanlah 8 jam ya. 8 jam. Jadi sholat tahajudnya itu 8 jam. Itu kalau penuh. Tapi yang dilakukan oleh Nabi itu nisfahu. Berarti kalau nisfahu 4 jam. Sanggup nggak sholat malam 4 jam? Kalau nggak sanggup ya awingkus minhu. Auzid alaih, atau lebih dari tengah malam, berarti ya kira-kira mungkin 5 atau 6 jam. Ya kebanyakan kita mungkin awingkus minhu, kurang dari tengah malam, ya, kurang dari 4 jam. Mungkin 3 jam masih kebanyakan, 2 jam masih kelamaan juga, 1 jam juga masih kelamaan, setengah jam ya agak lumayan. Kalau masih berat juga 15 menit. Tapi ala kulli hal semuanya itu sangat penting, karena Allah mengatakan setelah memanggil itu, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Jadi di sini ada yang memaknai qaulan tsaqila, tugas berat. Aku akan memberikan kepadamu wahai Muhammad tugas yang berat. Sehingga kalau mampu melaksanakan qiyamul lail dan sholat subuh, tugas yang berat akan terasa ringan. Mahasiswa juga banyak tugas ya. Nanti dari dosen, katakanlah 1 semester 20 SKS. Kalau masing-masing mata kuliah itu 2 atau 3 atau 4 SKS, ya antara 7 sampai 10 mata kuliah dalam 1 semester. 7 sampai 10 mata kuliah kira-kira. Kemudian masing-masing mata kuliah itu ngasih tugas. Dosennya ngasih tugas 5 semua. Berarti kalau 10 mata kuliah 50 tugas. Itu tidak ringan. Tapi kalau kita bisa menyelipkan waktu kita untuk qiyamul lail, insya Allah tugas yang berat akan terasa ringan. Kalau Nabi tugasnya memang betul-betul berat menghadapi kaum kafir musyrik ya. Sehingga kalau Nabi sudah mampu melaksanakan qiyamul lail, maka Nabi juga mampu menghadapi tantangan yang berat, menghadapi kaum kafir. Tapi ada juga yang memaknai qaulan tsaqila. Qaulan itu perkataan, sakilan itu berbobot. Jadi kalau kita mampu melaksanakan qiyamul lail
wan nasu niyamun, sementara kebanyakan manusia sedang tidur, sehingga kan suasana malam itu betul-betul hening, sunyi, bening, sehingga mempengaruhi pikiran kita juga menjadi bening. Apalagi keheningan, kesunyian, kebeningan itu terpaut dengan ilah, dengan Allah. Kita tautkan dengan Allah Ta'ala, sehingga hampir-hampir tidak ada hijab antara kita dengan Allah. Allah akan memberikan qaulan sakila, perkataan yang berbobot, karena pikiran kita jernih, bening, sehingga kalau kemudian kita berkarya, kalian berkarya, akan diberikan oleh Allah karya-karya yang berbobot. Tapi tadi di ayat tadi, setelah Qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila au zid alaihi, ditambah warattilil qur'ana tartila. Rattilil Qur'an itu mentartilkan Al-Qur'an, itu artinya membaca Al-Qur'an secara jelas bacaannya, dan diupayakan untuk menggali maknanya. Jadi murattal itu tidak hanya sekedar membaca dengan tajwid yang benar, makhraj yang bagus, tapi juga diupayakan menggali maknanya. Itu warattil Qur'ana tartila. Baru setelah itu inna sanulki alaika qaulan tsaqila. Insyaallah dengan begitu para mahasiswa, ya mungkin ketika kita bangun jam 3, setengah 3 itu dalam kondisi ngantuk, mungkin masih ngantuk-ngantuk, sholatnya mungkin sampai kebentur-bentur karena ngantuknya, tapi semuanya itu kita laksanakan dengan ikhlas lillahi ta'ala, mohon kepada Allah Ta'ala, maka ya apa yang dijanjikan oleh Allah, inna sanulki alaika qaulan tsaqila, insyaallah akan kita dapatkan. Sehingga karya-karya saudara, baik dosen maupun mahasiswa, ya, karya-karya kita semuanya diberi kejernihan berpikir, menghasilkan karya-karya yang berbobot, yang para dosen ketika menyampaikan sesuatu kepada mahasiswa juga masuk kepada mahasiswa, karena yang disampaikan oleh dosen, kata-kata yang disampaikan itu kata-kata yang berbobot, berkualitas. Mahasiswanya sudah dijernihkan pikirannya karena rajin sholat malam, juga akan menerima dengan baik dan kemudian bisa merepresentasikan dalam bentuk karya yang baru, karya-karya yang berbobot juga. Jadi sepertinya itu beban diberikan kepada kita, tapi sebenarnya itu manfaat yang sangat besar diberikan kepada kita, umat yang beriman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kekuatan kita, kekuatan lahir dan batin. Lahir berarti kekuatan fisik kita, karena memang sholat malam, sholat subuh itu memerlukan kekuatan fisik yang prima juga, dan mungkin juga kegiatan-kegiatan ibadah yang lainnya. Tapi juga kekuatan batin, hati nurani yang jernih, yang Al-Quran menyebut dengan ulul albab. Ulul albab itu dzu aqlin sahih, orang yang memiliki akal yang sehat, wa qalbin salim, dan hati yang damai, hati yang selamat, hati yang selalu siap menerima kebenaran dari Allah. Insyaallah dengan begitu kita menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah dan juga di hadapan sesama manusia. Saya kira saya cukupkan untuk kajian pagi hari ini, menggantikan Bapak Dr. Sofyan Hanif
Rektor UNS yang hari ini beliau ada tugas di Samarinda. Sebelum beliau berangkat, nelpon saya untuk menggantikan beliau. Mudah-mudahan yang akan datang beliau sendiri bisa tampil untuk menyampaikan tausiah di kajian subuh. Demikian, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.